Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari lihat kanan kiri kita, apakah di kanan kiri kita mereka bersuka cita wajahnya, ya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan lihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk membaca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca genap sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yehuda, lalu dimintakan keterangan mereka di mana Mesias akan lahir. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka yang karena daripada belahan adalah seorang pemimpin yang akan mengalahkan manusia. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia membawa mereka ke Betlehem, katanya, pergi yang sedikit kali dengan Muhammad mengenai malam itu, dan segera sudah kamu menemukan katakanlah kepadaku supaya aku dapat menemukannya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka-cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Ayat yang ke-12 yang menjadi tema kita, ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu adalah tema Natal kita, ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 hari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ya. Besok saya akan menjelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain.
Hari ini saya ingin mengajak bersama-sama kita merenungkan, mempelajari tentang kehidupan daripada orang-orang Majus. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah hafal dengan kisah daripada orang Majus ini ya. Siapakah orang Majus itu? Memang dalam Alkitab tidak dicatat, ya, tidak ditulis siapa nama mereka, ya. Tapi secara tradisi Bapak Ibu disebutkan ada 3 orang, ya. Namanya adalah Melchior, ya, Baltasar, ya, Gasper. Tetapi ada juga orang yang keempat, orang Majus keempat ini namanya Artaban, ya. Tetapi Artaban ini terpisah dengan ketiga tadi. Ya, ada pemahaman tradisi orang Majus itu adalah mereka-mereka ini, ya. Sehingga kalau kita melihat gambarnya orang Majus itu berapa? 3, ya. 3. Hanya 1 orang yang namanya Artaban ini dia terpisah, dia ketinggalan seperti itu. Saya bersyukur malam hari ini tidak ketinggalan. Puji Tuhan, kemarin tiba-tiba saya ke Kerawang, Bapak Ibu nggak tahu, tiba-tiba saya nyesek begitu sehingga saya harus masuk di UGD di Bayukarta. Ya, setelah diperiksa, diobati, saya minta pulang sehingga saya tidak tertinggal. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi itu yang diceritakan tentang orang Majus. Siapa mereka? Tradisi mengatakan seperti itu, ya. Nah, walaupun Alkitab tidak merinci secara jelas nama-nama mereka, asal usul mereka, jumlahnya berapa, ya. Tetapi ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang positif yang bisa menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita, ya. Dan itu sangat penting. Itu sangat baik untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, hal-hal positif yang baik yang kita bisa refleksikan, ya, yang kita bisa dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2a, perhatikan Bapak Ibu. Ayat 1 dan ayat 2a. Di sana dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apa yang kita bisa melihat daripada kehidupan daripada orang Majus di sini? Ternyata Bapak Ibu, orang Majus ini, kalau kita lihat tadi, ya, dia datang dari timur ke Yerusalem. Nah, orang Majus ini sangat memiliki sebuah semangat yang besar untuk mengetahui, ya, tentang Yesus. Semangatnya luar biasa untuk mengetahui tentang Yesus yang lahir di Yerusalem, di Bethlehem. Dan orang-orang Majus ini semangat, ya, untuk bagaimana supaya dia bisa melakukan sebuah perjumpaan dengan Yesus dalam hidup.
Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian tadi, bintang yang dilihat itu adalah ketanda kelahiran seorang raja baru. Ya. Dia dituntun, ya, oleh bintang. Nah, semangat baru pun itu muncul untuk menempuh perjalanan untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir itu. Kalau kita melihat daerah Bapak Ibu, sebuah lokasi yang ditempuh, perjalanan hidup yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh, tentunya melelahkan dan penuh tantangan, tidak mudah, ya, untuk dia datang berjumpa dengan Yesus. Tapi semangatnya sangat-sangat luar biasa. Kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Bapak Ibu, medan yang sangat berat di padang gurus yang tandus. Kalau kita melihat tentang gambarin Bapak, sesuatu yang tidak mudah untuk orang bisa lewat, kira-kira begitu, bisa selamat di gurun yang tandus. Ada banyak bahaya, ada banyak ular, ada banyak penyamun dan sebagainya. Ya. Perjalanannya yang mungkin berliku-liku, ya. Ada banyak tantangan. Katanya kalau Bapak Ibu ke Medan, ya, saya tadi nggak belum tahu Medan, tapi ada satu tempat katanya kalau sudah malam nggak berani lewat. Ya. Bapak Ibu, itu sebuah gambaran daripada orang Majus ketika dia pingin tahu tentang Yesus. Dia pingin melakukan sebuah perjumpaan dengan Yesus dalam kehidupannya. Bisa saja dalam perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, ya, ke Yerusalem, Bapak Ibu, dia bisa kekurangan makan, dia bisa kekurangan minum, ya, dia bisa sakit, dia bisa kelelahan, ya, tidur di tempat yang mungkin tidak nyaman, ya, karena saking lamanya perjalanan, saking jauhnya perjalanan mereka. Tetapi yang kita bisa lihat Bapak Ibu dalam kisah ini, mereka tidak mengenal lelah, ya. Mereka tidak menyerah hingga sampai tujuan, ya, berjumpa dengan Yesus Sang Raja. Jadi ketika kita merefleksikan tentang orang Majus, kita diingatkan, ya, tentang semangatnya yang luar biasa. Ya. Sepertinya rohnya bernyala-nyala, dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa lihat daripada orang Majus di sini? Ya. Orang Majus menempuh perjalanan hidup dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Ya. Dia menempuh perjalanan hidup, ya, dengan memperhatikan petunjuk Tuhan. Kalau kita membaca petunjuk apa yang dipercaya, yang diikuti oleh orang Majus ini? Bintang, ya. Bintang inilah yang menuntun kehidupan daripada orang Majus untuk menemui bayi Yesus. Kemana bintang itu? Ya, Bapak Ibu, kemana bintang itu? Itulah arah, ya, perjalanan hidupnya. Ya. Bintang itulah yang mengarahkan kemana jalan kehidupannya. Orang Majus tidak mengandalkan kepandaiannya, dia orang pinter, dia ahli perbintangan seperti itu. Tetapi dia tidak memakai semuanya itu. Tetapi yang dia pakai adalah petunjuknya Tuhan. Inilah yang menjadi kunci, ya.
mereka tiba pada tujuan hidup, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Kalau engkau ingin ketemu dengan Yesus, maka engkau tidak boleh berjalan daripada tuntunan Tuhan. Engkau harus mengikuti bintang yang menggambarkan itulah yang menuntun akan kehidupan setiap kita. Orang Majus ini bisa ketemu Tuhan karena dia sungguh-sungguh mentaati, melakukan, mengarahkan hidupannya, mengarahkan semuanya, tujuannya itu sesuai dengan arahan petunjuk daripada bintang. Bapak Ibu, ini menjadi rahasianya, ini yang menjadi kuncinya dalam kehidupan setiap. Kalau perjalanan kita tidak seturut, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan tiba pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau kau tidak melihat kepada petunjuk Tuhan, maka sepanjang kehidupanmu dalam dunia ini, engkau tidak akan melihat Tuhan. Sebab itulah bintang itu memberikan sebuah pengharapan, petunjuk itu memberikan sebuah pengharapan kepada orang-orang Majus, tentunya kepada setiap kita. Bapak Ibu, ini yang kita bisa belajar daripada kehidupan orang Majus, perjalanan kehidupannya, memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Bukan nasihat dongeng, bukan kata ini kata ini, tidak. Kembali, kalau ada persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, jangan kembali kepada sebuah tradisi, jangan kembali katanya. Kalau kita lihat sinetronnya, drama daripada siapa itu, kata bapak saya. Kalau ada satu masalah dalam keluarga, bagaimana dengan adat, bagaimana tradisi, tidak. Harus kembali ke bagaimana firman Tuhan yang menjadi petunjuk yang membawa kita. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Majus yang mari saya ingin mengajak kepada kita meneladani. Sehingga nanti kesungguhan kita dalam mencari dan menyembah Yesus, kita akan seperti orang Majus. Kesungguhan kita dalam mencari Yesus, dalam menyembah Yesus, maka kita seperti orang-orang Majus. Yang ketiga, nah ternyata di dalam ayat yang kedua C, Bapak Ibu perhatikan 2C, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan 11a. 11a dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus ini punya tekad yang sangat kuat untuk sujud dan menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Tantangan apa saja yang bisa terjadi kehidupannya itu tidak dihiraukan. Sangat-sangat luar biasa tekadnya, yang sangat kuat untuk sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah ini, Bapak Ibu, perjumpaan mereka dengan Yesus dalam hidup mereka tidaklah disisia-siakan oleh para Majus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus,
itu tidak disia-siakan. Ya. Mereka sujud menyembah Yesus. Dirinya atau hidupnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tujuan daripada perjalanan hidup yang sesungguhnya, ya, untuk menyembah Tuhan dalam hidup kita. Satu yang menjadi tujuan kita dalam perjalanan kehidupan kita yang harus sama seperti orang Majus adalah, ya, untuk menyembah Tuhan dalam hidupnya. Mereka buat orang-orang munafik, ya, yang mencari dan menyembah Yesus tidak seperti Raja Herodes. Ya, Herodes ini berusaha mencari Yesus. Herodes ini berusaha untuk menyembah Yesus. Ya, tetapi dalam kemunafikan. Kenapa? Karena Herodes takut kehilangan kuasanya. Berbeda dengan orang Majus, dialah orang-orang yang berkomitmen kuat untuk menyembah Yesus. Meskipun dalam menjumpai Yesus, Bapak Ibu, antara harapan atau bayangan dan kenyataan itu bisa berbanding balik. Intinya tidak mudah, tidak gampang, ya. Dalam benak orang Majus yang namanya raja, ya, Bapak Ibu, tentunya raja ini tinggalnya di istana, ya, di tempat yang mewah, yang megah seperti itu, yang dikelilingi oleh para pegawai seperti itu. Tetapi apa yang dilihat oleh orang Majus di sini, sang raja itu lahir di Bethlehem, ya, di sebuah kota terkecil di antara kaum Yehuda, dikatakan seperti itu, ya, tidak di istana, ya, tapi di kandang ternak. Dia berpikir orang Majus ini kalau dia raja di tempat yang sangat-sangat baik, tetapi faktanya apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Yang menarik, Bapak Ibu, apakah dia kecewa? Apakah dia undur? Ya, tidak. Walaupun yang katanya raja yang lahir tidak seperti apa yang dibayangkan, Bapak Ibu, tetapi kita melihat sebuah fakta dalam kisah ini, Bapak Ibu, orang Majus tidak undur dari niatnya yang semula. Dia tidak kecewa. Saya berharap ketika kita merayakan di tempat ini, Bapak Ibu juga tidak kecewa. Bapak Ibu juga tidak undur semangatnya, gairahnya dalam merayakan Natal. Ya, inilah satu peringatan yang mengingatkan kepada setiap kita. Apa yang diharapkan mungkin tidak sesuatu yang seperti yang dia harapkan, seperti sesuatu yang dia bayangkan. Tetapi sekali lagi dia tidak membuat. Dia menjadi putus pengharapannya, mulai ogah-ogahan, tidak semangat dan sebagainya. Tapi dia datang, ya, untuk tetap bertemu dengan Yesus. Itu tekadnya yang sangat-sangat luar biasa. Yang keempat, ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya,
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang kita lihat daripada kehidupan daripada orang Majus di sini? Ternyata, Bapak Ibu, sudah dalam perjalanan yang sangat melelahkan, tantangan yang begitu banyak, kesukaran yang mungkin dia ketemu seperti itu. Ya, tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang Majus di sini? Orang Majus dikatakan di situ, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di hari Natal, persembahan kita apa? Sama Sang Raja. Ya, orang Majus sudah mengeluarkan kos yang besar dengan segala resikonya yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu, ketika dia datang bertemu dengan Yesus, bayi Yesus, dia tidak hanya saja dia beri diri sujud menyembah, tetapi dikatakan di sana, tetapi mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan sana? Emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, itu dikatakan mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepada Tuhan. Ini mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Ya. Dia membuka hati mereka kepada Tuhan dengan cara sujud menyembah. Kemudian mereka membuka harta mereka dengan cara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Hidupnya dipersembahkan. Apa yang ada pada mereka dipersembahkan. Ya. Saya ingin mengajak setiap kita menjadi orang-orang yang seperti menjadi orang-orang seperti orang Majus ini. Hidupnya dipersembahkan, apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada mereka, itu juga dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka telah belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Dengan persembahan ini, menolong Yusuf dan Maria saat ada di Mesir. Nah, persembahan orang-orang Majus itu sangat berguna kepada Maria dan Yusuf. Sehingga terwujudnya rencana sebuah penyelamatan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semangat dan kerinduan berjumpa dengan Tuhan, jalani hidup berdasarkan petunjuk Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ternyata mendapatkan sebuah dampak yang besar. Ya, upah bagi hidup orang-orang Majus. Nah, penulis Injil Matius, Bapak Ibu, mencatat upah itu. Ya, Tuhan memberitahukan bagi mereka bahaya yang membinasakan dan membuka jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan hidup dan rencana-rencana jahat Herodes. Apa yang sudah dilakukan oleh orang Majus yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, ada sebuah upah yang besar yang dia terima. Apa tadi? Sebuah ancaman, sebuah pembunuhan yang bisa terjadi kepada orang-orang Majus. Tetapi akhirnya Tuhan memberitahu kepada orang-orang Majus supaya mereka melewati jalan yang lain. Herodes boleh saja merencanakan apa saja tentang orang Majus ini. Ya.
Siasatnya apa saja boleh dikerjakan, dilakukan oleh Herodes. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena orang-orang Majus ini, ya, datang dengan hati yang tulus, datang dengan hati yang murni kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan membuang mereka. Tuhan tidak akan membinasakan mereka. Walaupun, sekali lagi Bapak Ibu, Raja Herodes merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang-orang Majus. Bapak Ibu, dari beberapa yang saya katakan tadi, yang menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu, apa yang diajarkan di sini kepada setiap kita? Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, apapun tantangannya yang kita akan hadapi, kita tidak boleh melunturkan semangat, ya, dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ingat itu. Dalam perjalanan hidup, ya, sebagai orang percaya, apapun tantanganmu, apapun kesulitan, apapun kesukaranmu yang kau hadapi, itu jangan sampai kemudian, ya, semangat kita, kegairahan kita, Bapak Ibu, ya, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu kemudian kita menjadi kendor. Ini satu pembelajaran bagi setiap kita. Perjalanan orang Majus, perjalanan hidup orang percaya, ya, adalah perjalanan iman yang tidak bebas dari masalah dan tantangan. Kalau Bapak mendengarkan ramalan-ramalan Joyoboyo, ya, Bapak mendengar tentang siapa saja para paranormal yang mengatakan nanti ke depan begini-begini dan sebagainya. Bahkan pemerintah mengatakan ada sebuah resesi yang akan terjadi di tahun 2003. Ya. Bapak Ibu, apapun saja, jangan sampai membuat kita luntur, ya, semangat kita, ya, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita kurang dalam keuangan kita. Mungkin pekerjaan kita agak sedikit terhambat, ya. Mungkin keluarga kita terjadi kurang harmonis dan sebagainya. Air mata, duka, tawaria, kekurangan, kelimpahan, Bapak Ibu, semua itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi sekali lagi saya mengajak kepada setiap kita, kendati demikian Bapak Ibu, semangat, kerinduan untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh menjadi luntur. Saya ingin membawa kita di gereja ini kepada umat Tuhan, tidak dari tahun ke tahun kita justru turun. Kita ingin kegairahan kita, semangat kita, dengan banyaknya kesulitan yang kita hadapi, itu kita bisa tetap naik, ya, tetap meningkat, tetap semangat seperti itu. Apapun tantangan nanti kita ke depan, betapapun berat yang mungkin kita akan hadapi, mungkin pahitnya masalah kehidupan kita, jangan sampai kita hilang semangat untuk berjumpa dengan Tuhan.
Haleluya. Saya kalau ingat kemarin Bapak Ibu, ketika saya di mobil itu, napas itu seperti sudah mati, hidup, mati, hidup, mati begitu. Ya. Sejujurnya saya sebenarnya ingin menjerit, saya ingin berteriak. Siapa yang saya mintai tolong begitu? Karena saking sudah nggak tahan, ya napas saya seperti itu. Benar-benar, saya walaupun sesak nggak pernah ngalami seperti kayak kemarin. Ya, saya membayangkan Bapak Ibu kenapa orang yang COVID dulu itu cepat mati. Mungkin kalau saya mengalami seperti waktu itu COVID begitu, mungkin saya lewat. Kira-kira begitu ya. Kenapa? Sudah rasanya tidak bisa, sesak, benar-benar sesak seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu, ketika dokter, Pak Pendeta harus dirawat, enggak, gitu kan. Enggak mau dirawat, aku enggak apa-apa. Aku langsung pulang. Saya enggak apa-apa. Selesai dirawat, saya cerita sama ibu-ibu, saya beli hiasan lagi. Tadi yang belum jadi, saya mampir lagi ke toko. Buat apa namanya? Buat ininya air di depan pastori itu supaya dikerjakan lagi. Ya enggak apa-apa. Ya. Hari ini saya juga melayani enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, ya apapun yang kita ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, jangan kemudian itu kita menjadi tidak semangat. Ya. Yang kedua, apa yang diajarkan kepada kita? Jalani hidup, ya, sebagai orang percaya sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya menggambarkan seperti ini ya, hari ini begitu luar biasa zamannya, eranya luar biasa. Ya. Kalau kita pergi kemana-mana, Bapak Ibu, saya pergi kemana-mana nggak pernah takut, nyasar dan sebagainya. Ada sesuatu yang menuntun, ya. Saya coba memakai map seperti itu, ya. Saya pergi ke Bandung, saya pergi kemana saja, saya bisa dipandu dengan seperti itu, ya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak bisa mendengarkan, kita tidak mendengar apa yang menjadi petunjuk daripada map itu, kamu harus ke kiri, ke kanan nanti 500 meter kamu ke kiri dan sebagainya. Kalau kita tidak mendengarkan, tidak memperhatikan petunjuk itu Bapak Ibu, ya, dan kita tidak mendengarkan apa dikatakan oleh map itu. Silakan balik lagi ke kanan, putar 300 meter ke depan, putar, salah arah, ya, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Karena kita tidak mendengarkan apa yang menjadi petunjuk itu, maka kita tidak sampai-sampai, ya. Kita tidak mau dengar-dengaran seperti itu, ya. Nah, bagi kita, ya, orang percaya, ketika kita menjalani hidup sebagai orang percaya, mari kita sesuai dengan petunjuknya daripada Tuhan. Kalau engkau berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, engkau tidak akan tersesat, engkau tidak akan binasa. Pak Pendeta, apa petunjuknya Tuhan bagi kita? Adalah firman Allah. Raja Daud menyatakan kesaksiannya bahwa firman Allah itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya. Barang siapa menjalani hari-hari hidupnya dengan terang firman Allah, ia tidak akan tersesat. Kenapa kita tersesat? Karena kita hidup di luar daripada firman Tuhan. Kita kita mencoba hidup dari apa yang menjadi ketahuan kita, kebiasaan kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan ketersesatan. Semua kita rancang menurut logika kita otak-atik menurut pikir kita. Tetapi faktanya, kehidupan kita tidak membawa sesuatu kepada jalan yang Tuhan memang mau seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, ya, jangan menjalani hari-hari hidup kita dengan petunjuk dunia ini.
Jangan mengandalkan kepintaran kita, kebisaan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita. Kita akan tersesat dan kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Lihat dan dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup, maka perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, tidak akan tersesat. Jadi ketika kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu, jangan lupa dengan petunjuknya Tuhan. Petunjuknya Tuhan apa itu? Adalah firman Allah. Yang ketiga, dalam segala hal, dalam segala keadaan, Yesus haruslah jadi satu-satunya Tuhan yang patut disembah dalam hidup. Inilah pengalaman orang-orang Majus, Bapak Ibu, kepada setiap kita. Menjadi sebuah pengalaman orang percaya dalam mengikut Yesus. Jujur, kadangkala apa yang kita harapkan, apa yang kita mau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kemauan kita. Kadangkala kita dikecewakan oleh teman kita, oleh saudara kita, ya, oleh orang-orang yang ada di dekat kita, dan sebagainya. Bapak Ibu, sehingga kita gagal, kita kecewa, ya, kita putus asa, karena apa yang kita mau tidak kita peroleh. Kalau semua itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, ingatlah dengan kisah daripada orang Majus ini, ya, yang tidak mundur ketika harapannya tidak sesuai. Harapannya tadi apa? Raja yang dijumpai, raja yang wah. Natal yang dijumpai, Natal yang wah. Kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya. Ini menjadi sesuatu pelajaran bagi setiap kita. Tiru daripada orang Majus, dia tidak undur. Dia terus tetap semangat. Kenapa? Dia tulus hati. Dia punya tekad perjalanan untuk menyembah Tuhan. Kegairahan yang luar biasa. Itu orang Majus. Dan yang terakhir, apa yang kita bisa lihat, Bapak Ibu? Dia mengajarkan kepada setiap kita, mari kita belajar untuk memberi, ya, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, keadaan seringkali itu menjadi dikambing hitamkan oleh kita. Ya, Pak, sekarang kan apa ya? COVID. Ya, kira-kira begitu kan? Akhirnya pekerjaan kita kurang dan sebagainya. Selalu kadang-kala kita menghitamkan sebuah keadaan, membuat kita tidak melakukan dengan kita mengatakan keadaannya begini-begini. Dulu sebelum COVID, apa yang Bapak Ibu kerjakan kepada Tuhan? Ya. Setelah COVID, apa yang Bapak Ibu kerjakan sama Tuhan? Kayaknya saya mirawon. Ya, setiap Natal kadang-kadang lagunya sama. Ini sebuah fakta, Bapak Ibu, di kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dengan orang-orang Majus ini. Belajar untuk memberi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Rasanya saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak mempersembahkan seperti apa yang dilakukan orang Majus.
Ada pernah dengar kesaksian ada orang ngasih persembahan ke gereja emas di Natal? Ada? Telingamu nggak pernah dengar. Sekolah minggu, Bapak Ibu, sekolah minggu. Itu ada anak sekolah minggu kalau rajin, ya, dia rajin, itu hadiahnya dikasih emas sama gereja. Katanya Ayu, gitu. Emas. Dari mana emas itu? Karena jemaatnya banyak jualan emas. Dia mempersembahkan. Diumumkan jemaat dipersembahkan. Itu dibuat hadiah untuk anak-anak sekolah minggu yang rajin. Bapak Ibu bisa mengaca di sendiri. Di hari Natal persembahanmu seperti apa? Tapi orang Majus ini mengajarkan kepada kita, dia memberikan yang terbaik. Jasnya, harga jas tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada kita. Tapi jasa pendeta dikasih, nggak beli. Ya. Agak sedikit merek gitu Pak Pendeta, karena dikasih. Sama Bapak Ibu, apa yang kita pakai kadang-kadang dengan apa yang diberikan Tuhan kadang-kadang tidak sebanding. Untuk kepentingan kita luar biasa. Belajar orang Majus dari walaupun jauh Bapak Ibu, tapi dia melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saring itu terjadi bagi setiap kita. Mari kita kerjakan seperti itu. Ya. Grafik GKIN kalau sudah Natal, taulah begitu. Ya, kalau dilobangkan sana. Besok saya akan bicara tentang jalan yang lain. Ya. Itu gaya kita, itu pola kita seperti itu. Ya. Bapak Ibu, saya terlalu percaya gereja ini Bapak Ibu, walaupun tidak banyak jumlah jemaatnya, kalau kita militan, kalau kita seperti orang Majus Bapak Ibu, kita kan banyak, ya, kita kan bisa banyak melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Tapi persoalannya kita masih kurang, bukan atau belum seperti orang-orang Majus. Saya beli aksesoris Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu bisa lihat besok. Tempat ini akan masih dihiasi besok. Ya. Bapak Ibu, saya mengeluarkan duit yang tidak sedikit. Untuk menghias tempat ini. Ya. Kenapa seperti itu? Saya mengobati rasanya kekecewaan, nggak semangat. Aduh, kok di sini Natalnya? Kenapa kok nggak dirahmani kira-kira begitu di gedung di yang ini? Hanya untuk beli aksesoris Bapak Ibu, saya keluarkan 1 juta lebih. Ya. Bapak Ibu, mari saya ingin belajar kepada setiap kita. Belajar seperti orang-orang Majus. Jangan banyak alasan lah. Besok saya akan bicara tentang yang terakhir. Maka lewati jalan yang lain. Bagaimana dengan setiap kita? Di hari Natal ini, itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Belajar dari kehidupan orang-orang Majus. Semangatnya yang sangat luar, kerinduannya yang sangat luar biasa. Ya?
Saya kalau kemarin waktu saya sesak mati, saya nggak bisa Natalan. Iya kan? Ada katanya nanti kalau Pak Pendeta sakit katanya mau dipending Natal. Dari mana bisa cerita begitu? Nggak bisa jalan Natal. Ya. Artinya Bapak Ibu ada sebuah kesempatan yang jangan kemudian kita sia-siakan. Jangan dong ngepeng pergi ke gereja. Ya. Nanti kalau besok ada Natal kita tor nggak punya duit, narilah dengan sukacita yang kita harapkan. Walaupun 2000 Bapak Ibu tunjuk nggak masalah. Ya, bukan itu tujuannya kita kumpul di sini nari-nari torto, supaya kita ini sungguh-sungguh bahagia, sukacita di saat kita menari di hadapan Tuhan. Amin. Makanya kalau besok Bapak Ibu saya harap kalau kita nortor, semua jemaat yang hadir mau menari. Amin. Mumpung kita bisa menari, kayak Mama Rizka, asik gitu ya. Mari kita syukuri nikmat, ya. Jangan mengurung saja di rumah dengan masalah yang ada. Datang sama Tuhan. Apapun yang terjadi di rumah, mungkin kurang uangnya, mungkin kurang usahanya lagi seret, datang sama Tuhan. Seperti orang Majus. Maka Bapak Ibu kita tidak akan sia-sia. Upah pasti akan diberikan kepada kita seperti orang Amin. Mari kita bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Mari kita pakai sebaik mungkin. Buang segala alasan, ya, alasan-alasan yang kita buat, ya, yang mengada-ngada, buang seperti itu. Inilah waktunya untuk kita belajar memberikan yang terbaik. Waktu kita, apa saja bisa kita berikan kepada Tuhan. Yang pasti saya senang lihat Mama Sinta. Waduh, luar biasa. Ya, senang. Kalau hari Minggu Bapak Ibu seperti itu rasanya juga senang. Tapi dengan harapan kita tidak pamer, tidak menampilkan sesuatu yang wah lihat saya, tidak. Tetapi sukacita kegembiraan kita datang sama Tuhan. Rasa hormat kita, rasa sayang kita, menghormati Tuhan dan sebagainya. Itu yang mendasari atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersukacita besok dalam perayaan Natal itu. Ya, kita akan belajar satu poin yang terakhir tentang jalan yang lain. Saya akan menjelaskan satu bagian besok lagi. Mari kita tunduk kepala, kita